Ya, sudah lama kami tidak mempublikasikan ataupun merilis suatu hal yang update terkait dengan transformasi tenaga kesehatan. Setelah kami meluncurkan platform Satu Sehat tahun lalu dan kemudian melakukan transisi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Nah, pada kesempatan siang hari ini, di tengah bulan suci Ramadan, kami ingin menyampaikan berita baru terkait dengan bagaimana Kementerian Kesehatan ingin meningkatkan terkait dengan health technology yang saat ini sudah berkembang cukup pesat, dan kemudian kita ingin agar pengembangan ekosistem khususnya inovasi di bidang kesehatan ini tentunya juga sesuai dengan kaedah-kaedah regulasi yang ada saat ini, termasuk juga bagaimana kami ingin mengupdate regulasi sehingga kedepannya bisa sesuai dengan perkembangan saat ini. Ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu sandbox regulatory yang sudah kami luncurkan, dan kemudian saat ini kami ingin menyampaikan secara luas kepada media terkait dengan penerapan regulatory sandbox. Ya, lanjut. Ya, mungkin teman-teman media pernah mendengar istilah regulatory sandbox ini di dunia lain, ya, artinya di dunia fintech ataupun di bidang yang lain. Dan secara umum konsep sama seperti yang sudah dilakukan di fintech, dan kami mengadopnya ini untuk di bidang kesehatan. Kita melihat bahwa industri kesehatan saat ini khususnya digitalisasi di bidang telekesehatan pada saat COVID kemarin sangatlah signifikan. Selain pertumbuhan juga pada saat memberikan kontribusi luar biasa untuk penanganan COVID, di mana tahun 2022 terdapat kurang lebih 17,9 juta ya, aktivitas konsultasi telekesehatan yang berasal dari 19 perusahaan telemedik. Ini data berdasarkan dari Aliansi Telemedik Indonesia ataupun Atensi. Nah, mengingat pesatnya perkembangan inovasi digital tersebut, tentunya kita ingin memastikan bahwa inovasi ini bisa dijalankan dan kemudian dipastikan juga regulasinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan juga untuk bisa melindungi baik pelaku industri kesehatan maupun juga tentunya pengguna layanan kesehatan. Ya, kita melihat bahwa tidak adanya inovasi digital yang diampu ataupun juga dimasukkan ke dalam regulatory sandbox, tentunya akan banyak sekali risiko disrupsi yang kita sendiri tentunya tidak bisa memitigasi apabila terjadi hal-hal bukan hanya regulasi, tetapi juga yang berdampak signifikan kepada layanan kesehatan. Ya, kita melihat bahwa layanan kesehatan ini tentunya sangat sensitif dan juga sangat strategis dari sisi keamanan pasien, keamanan data, dan lain sebagainya. Dan sehingga kedepannya kita ingin agar inovasi tetap berkembang dan kemudian risikonya bisa dimitigasi melalui mekanisme uji dan rekomendasi dengan melakukan penerapan sandbox regulatory, sehingga rekomendasi pengembangannya pun serta regulasinya bisa berbasis bukti. Nah, regulasi sandbox ini merupakan mekanisme untuk menguji penyelenggara inovasi digital kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan berbagai macam pakar ya di bidangnya untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, teknologi, tata kelola, dan sebagainya, sehingga regulator dan penyedia layanan bisa mengeksplorasi terkait dengan model bisnis yang inovatif dan juga menganalisis kurang lebih risikonya bagi masyarakat jika menerapkan teknologi terbarukan, khususnya di bidang kesehatan. Kemudian sambil juga kita menyusun peraturan-peraturan yang bisa mendukung pelaksanaan teknologi kesehatan ini. Kita melihat ke depannya akan banyak sekali teknologi-teknologi kesehatan yang akan sangat mendisrupsi, bukan hanya telekesehatan, tetapi juga nanti telesurgery di bidang AI dan lain sebagainya, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan manfaat lebih besar terhadap pemanfaatan teknologi kesehatan tersebut, namun di sisi lain secara regulasi juga mensupport dan juga tetap aman bagi layanan kesehatan.
dan sehingga dilahirkan rekomendasi pengembangan regulasi tadi berbasiskan bukti. Lanjut. Ya, untuk mendukung hal tersebut, kami telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/1280/2023 tentang pengembangan ekosistem inovasi digital melalui regulatory sandbox. Nah, dengan adanya regulatory sandbox ini, kita seperti tadi saya sampaikan akan menyiapkan ruang aman untuk bisa melakukan mereview terhadap bukan hanya aspek model teknologi tata kelola, di mana tentunya regulatory sandbox ini sebelumnya sudah kami lakukan uji coba, tapi baru terbatas untuk penerapan penyakit malaria. Nah, dari hasil uji coba tersebut, saat ini kita sudah meluncurkan dan hari ini akan meluncurkan terkait dengan penerapan regulatory sandbox khususnya di telekesehatan. Ya, lanjut. Nah, kami telah membuka pendaftaran regulatory sandbox ini untuk upaya transformasi teknologi kesehatan pada tanggal 3 April yang lalu. Dan ini akan berlangsung hingga sampai dengan 5 Mei 2023. Nah, seluruh pengembang telemedicine, khususnya telemedicine ini bisa mendatangi website kami yaitu regulatorysandbox.kemkes.go.id. Ya, manfaat regulatory sandbox ini tentunya banyak yang kita bisa berikan. Pertama, bagi masyarakat untuk penguatan perlindungan konsumen dan keamanan pasien, tersebut safety patient ya. Di mana dengan adanya penerapan regulatory sandbox, semakin kita bisa melindungi dan menjamin keamanan serta perlindungan data pribadi. Nah, kedua, bagi tenaga kesehatan tentunya ini menyiapkan semacam standarisasi terkait dengan prosedur layanan pemanfaatan teknologi ini serta penguatan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga tentunya diharapkan akan semakin melindungi tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas layanan. Kemudian juga buat bagi industri, ya khususnya para startup, pengembang teknologi kesehatan, ini bisa memperkuat industri melalui mekanisme penerbitan regulasi sementara, di mana akan ada rekomendasi dan pembinaan bagi yang lolos proses pengawasan. Dan tentunya juga buat kami, bagi pemerintah, akan menyiapkan rekomendasi, sehingga dari hasil penerapan regulatory sandbox ini akan ada beberapa rekomendasi untuk mengembangkan regulasi, serta kebijakan yang lebih spesifik, khususnya di bidang teknologi kesehatan ini, yang berbasis data, karena sudah ada eviden berdasarkan review tersebut, dan juga akan melibatkan kolaborasi serta pemangku kepentingan terkait para pakar dan di bidangnya untuk membantu kami mereview kebijakan-kebijakan yang akan kita terbitkan berdasarkan hasil sandbox regulatory tersebut. Lanjut. Ya, seperti tadi saya sampaikan, jadi kami telah membuka regulatory sandbox ini yang kurang lebih nanti akan berjalan sampai dengan minimal 6 bulan. Dan kemudian kita akan menyampaikan siapa saja yang akan resmi nanti masuk sebagai peserta regulatory sandbox tersebut pada akhir bulan Mei, yang kemudian pada saat itu kita akan mulai melakukan review. Dan kurang lebih ini peserta yang kita harapkan, jadi tentunya haruslah perusahaan yang sudah beroperasi. Bagaimana kalau perusahaan yang belum beroperasi itu nanti medianya berbeda, yaitu itu di dalam lingkup Health Tech Innovation Accelerator. Sementara ini adalah untuk yang sudah beroperasi dan juga yang sudah menyediakan pelayanan kesehatan berbasis inovasi digital, baik dalam bentuk aplikasi, sistem, IoT, atau wearable device. Dan kemudian kita akan membagi berbagai macam klaster di sini, yang saat ini kami memulai dengan telekesehatan, dan kemudian nanti beranjak ke layanan farmasi, serta loka pasar kesehatan, serta teknologi kesehatan yang lainnya. Ya, lanjut. Dan apa sih yang diuji di dalam regulatory sandbox ini? Ada berbagai macam uji yang akan kita lakukan. Pertama tentunya uji umum,
di dalam website sudah ada pedoman-pedomannya, mulai dari model bisnis, manajemen risiko, kemudian juga UAT, serta standar keamanan yang digunakan, termasuk juga integrasi dan standar teknologi yang kita harapkan juga dipastikan bisa integrasi dengan platform Satu Sehat, serta juga terhadap keandalan sistemnya, termasuk juga kebijakan privasi serta uji inklusivitas. Dan kemudian juga ada uji yang lebih spesifik berdasarkan klasternya. Jadi tentunya berbeda antara klaster telekesehatan, klaster lokal pasar, dan lain sebagainya. Nah, untuk klaster kesehatan ini berbagai contoh mulai dari aspek terhadap tenaga kesehatan yang digunakan untuk telekesehatan dari sisi kompetensi maupun juga perizinan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang direkrut untuk pelaksanaan telekesehatan ini sesuai dengan standar dan penggunaan perizinan terhadap praktek dokter tersebut, termasuk juga dari sisi aspek klinis dan juga SOP dari sisi layanan, dan juga memastikan bahwa si pengguna tadi adalah aman dari sisi pemanfaatan maupun juga memastikan KYC-nya, serta pedoman-pedoman yang lain terhadap review tersebut. Dan kemudian juga kita akan melakukan uji terhadap yang lain, khususnya klaster-klaster lainnya. Ya, lanjut. Nah, adapun alur tahapan regulatory sandbox kurang lebih setelah mereka mendaftar ya. Jadi pada saat pendaftaran kita akan memverifikasi dari sisi izin operasi, terus kemudian juga izin usaha dan lain sebagainya, termasuk juga apakah sudah memiliki PSE, dan kemudian setelah itu masuk ke dalam regulatory sandbox, ya, di mana pada saat regulatory sandbox akan dilakukan berbagai macam uji, mulai dari uji coba terhadap kita akan punya skenario ya untuk tesnya, mulai dari skenario simulasi apabila ada pasien berobat dan lain sebagainya, yang kita nanti akan mengetes dari sisi SOP, termasuk juga hal lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, begitu lolos tes tersebut, tentunya akan dilakukan tes-tes berikutnya, seperti live test, kemudian juga hasil uji terhadap lainnya, dan kemudian setelah itu akan keluar rekomendasi. Ya, yang rekomendasi ini yang akan digunakan oleh para uji tadi tersebut, ya, peserta uji tersebut untuk melakukan aktivitas terhadap layanannya. Jadi seperti halnya dengan fintech, bukan hanya tercatat, tetapi juga akan kita berikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tersebut. Nah, kemudian bagi yang tidak direkomendasikan, tentunya harus mengulang review tersebut untuk memastikan berbagai macam catatan tersebut sesuai dengan standar yang sudah dimiliki. Nah, jika yang sudah tentunya akan mendapatkan rekomendasi dan berhak untuk melakukan layanan kesehatan, khususnya telekesehatan, sehingga masyarakat tentunya bisa mengikuti dan menggunakan produk tersebut secara aman. Ya, kemudian berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa tentunya pelaksanaan regulatory sandbox ini bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai macam pihak yang telah mendukung terhadap pelaksanaan regulatory sandbox, khususnya pada saat pelaksanaan uji coba, kepada tim regulatory sandbox Himalaria yang didukung dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, kemudian dari Kementerian Keuangan, dan juga rekan-rekan akademisi UGM, serta UNICEF dan ilmuwan. Dan kemudian juga kepada Inggris Embassy, ya, khususnya dari pemerintah Inggris atas dukungannya untuk persiapan implementasi sandbox regulatory, dan juga untuk ID, Aliansi Telemedik Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, WHO, UNDP, serta BPJS Kesehatan yang turut aktif untuk mengawal terhadap persiapan dari inovasi ini, serta juga rekan-rekan lainnya dari USAID, CISU, Australian Work in Indonesia, hingga Teamwell, sehingga bisa membantu kami untuk menyiapkan pembelajaran regulatory sandbox ini. Dan juga tentunya kepada lembaga-lembaga lain, dan juga nanti tentunya buat rekan-rekan media untuk bisa mengawal pelaksanaan regulatory sandbox ini, dan juga tentunya buat para kementerian lembaga terkait, asosiasi, akademisi, dan lainnya, diharapkan nanti untuk turut peran serta mengawasi dan mendukung keberjalanan regulatory sandbox ini, termasuk juga inovasi digital lainnya.
Ya, saya rasa ini hal-hal yang saya sampaikan untuk kesempatan pertama. Silakan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media untuk memperjelas konsep penerapan regulatory sandbox ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat detail. Mungkin kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman media yang mau bertanya? Oke, kalau belum mungkin saya mau menegaskan Pak, berarti ini regulatory sandbox ini nanti sebagai wadah ya Pak, bagi para inovator-inovator di bidang kesehatan, seperti itu bukan? Ya, betul. Jadi saat ini kan kita ketahui bersama bahwa telekesehatan ya baru memiliki regulasi khususnya untuk penanganan COVID. Nah, setelah endemi tentunya telekesehatan ini karena kita ketahui sudah berkontribusi cukup besar dan kedepannya akan sangat membantu dari sisi layanan kesehatan, kita harus memastikan dari sisi regulasi dan kemudian juga memastikan bahwa pelaksana ataupun penyedia telemedik ini benar-benar mengikuti standar yang kita tentukan ya, termasuk untuk dalam rangka regulasinya apa yang bisa disupport terhadap inovasi digital tersebut. Nah, dengan adanya sandbox ini, kita bisa melakukan tes secara real time terhadap produk tersebut, termasuk juga kebijakan yang bisa mensupport terhadap pelaksanaan telekesehatan tersebut. Sehingga tentunya para penyedia telemedicine tersebut dan masyarakat bisa menggunakan produk-produk tersebut secara lebih aman. Karena saat ini kan banyak masyarakat juga bertanya dan ragu terhadap layanan telekesehatan tersebut. Pertama dari sisi apakah dokternya benar yang melayani, jangan-jangan chat gitu ya. Terus kemudian apakah data saya dijamin keamanannya dari sisi layanan tersebut, dan kemudian juga sisi-sisi yang lain seperti layanan klinis. Nah, dengan adanya kesehatan yang diampu di dalam sandbox regulatory ini, diharapkan hal-hal keraguan dan kemudian juga dukungan regulasi bisa dipenuhi setelah mereka mengikuti rangkaian review dari para pakar yang kita libatkan pada kesempatan ini. Baik Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa untuk tahap pertama itu nanti akan menyasar kepada telekesehatan. Apakah yang telekesehatan ini dimaksud kepada perusahaan-perusahaan apa namanya, inovator-inovator telemedicine seperti itu Pak? Ya, betul sekali. Yang saat ini sudah tergabung di dalam atensi ya. Kurang lebih tadi saya sebut ada 19 layanan telekesehatan yang tergabung ke dalam atensi dan telah memiliki PSE dan juga sudah beroperasi untuk melayani masyarakat Indonesia. Baik Pak, ini sambil kita menunggu ya Pak, mungkin ada teman-teman media yang mau bertanya gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, tadi Bapak sudah mention ya, salah satu contoh yang sudah dilaksanakan itu pada saat apa, untuk penanganan penyakit malaria ya Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak, seperti apa waktu itu Pak? Ya, kalau pada waktu itu memang sangat terbatas ya ujinya. Ada beberapa proposal yang masuk dan kemudian kami melibatkan beberapa reviewer yang tadi saya sebutkan, mulai dari akademisi, kemudian juga dari pakar teknologi, termasuk juga asosiasi untuk bisa mereview layanan telekesehatan khususnya malaria tadi. Dan kemudian dari hasil review tersebut, kami mengeluarkan beberapa pedoman. Jadi sebenarnya pada saat itu kita ingin mengimprove ya sisi SOP pada saat review, dan kemudian juga kita ingin memastikan bahwa sandbox regulatory ini berjalan. Nah, pada saat itu berjalan sangat sukses untuk mereview, namun ada beberapa catatan untuk peningkatan sisi pelaksanaan sandbox tersebut, di mana kami melakukan improve peningkatan terhadap bisnis proses pada saat mereview, kemudian juga pembagian klaster. Pada saat itu klasternya juga cukup besar, sehingga kami mencoba untuk mensimplifikasi terhadap klaster tersebut, termasuk juga proses pada saat melakukan review.
mulai dari form, termasuk juga metode, termasuk juga bagaimana ini diintegrasikan ke dalam area development satu sehatnya, sehingga benar-benar pada saat nanti melakukan review dilakukan semacam seperti pada kondisi sebenarnya, ya bukan sekedar uji coba yang tes seperti lab gitu ya, tetapi ini benar-benar mengikuti environment sebenarnya. Nah, itu beberapa masukan pada saat kami melakukan uji tele kesehatan malaria, yaitu sandbox regulatory malaria tersebut. Baik Pak, apakah nantinya berarti ini nanti akan diterapkan di semua pilar transformasi kesehatan Pak untuk apa namanya penerapan regulatory sandbox ini? Gitu? Ya, kita tentunya melihat perkembangan saat ini ya, di mana industri kesehatan khususnya di bidang teknologi kesehatan ataupun health tech industry ini sudah cukup pesat, banyak sekali perkembangan teknologi yang membantu pelaksanaan pilar-pilar transformasi seperti misalnya untuk telefarmasi ataupun e-resep ya, yang sudah berkembang cukup pesat. Banyak sekali sekarang ada marketplace toko-toko kesehatan yang kita ingin dengan adanya sandbox ini juga memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keamanan standar obat-obatan dan lain sebagainya. Termasuk juga di bidang yang lainnya, misalnya telesurgery, ya, ataupun juga bidang AI untuk mengidentifikasi berbagai macam image radiologi, kemudian juga ekologi dan lain sebagainya, sehingga ini tentunya akan sangat membantu dari sisi transformasi bidang kesehatan, khususnya beberapa seperti misalnya layanan primer, layanan rujukan, farmakes, dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat mensupport terhadap layanan tersebut. Termasuk juga dalam rangka untuk berikutnya yaitu health tech assessment untuk mendukung BPJS. Baik Pak, mungkin saya ada satu lagi Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara lebih sederhana ya, kalau nanti implementasinya mungkin dalam waktu yang yang dekat ini ya Pak, dalam jangka waktu yang pendek ini nanti akan seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi nanti teman-teman kami bisa mengakses ke websitenya ya, regulatory strip sandbox.kemkes.go.id, di mana di dalamnya ada berbagai macam informasi, mulai dari tahapan, terus kemudian juga kapan waktunya, termasuk juga proses dan lain sebagainya. Nah, secara singkat kita akan melakukan sosialisasi ya ke berbagai macam pengembang teknologi kesehatan ini, dan kemudian juga akan melakukan pendampingan ya kepada para pengembang sistem tersebut ya untuk memastikan bahwa model bisnis, uji skenario dan lain sebagainya bisa berjalan. Nah, secara singkat proses yang akan dilakukan jadi mendaftar para vendor teknologi tadi ataupun startup. Nah, kemudian kita akan mendalami dari sisi model bisnis, standarisasi, keamanan, uji klinis dan lain sebagainya, juga akan dilakukan uji terhadap skenario, misalnya mendaftar skenario pendaftaran pasien, skenario pada saat pasien mendapatkan layanan kesehatan, kemudian juga skenario-skenario yang lain. Misalnya kalau untuk pemanfaatan AI tentunya kita akan tes dari sisi keakuratan rekomendasi dari sistem tersebut, apakah sudah presentasinya besar, misalnya di atas 90% ataupun mendekati 100%, dan kemudian setelah itu baru kita akan kasih rekomendasi. Yang tadi saya sebutkan, apakah rekomendasinya ditolak, ataukah sudah lulus rekomendasi, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu, kasih. Ada target apa, seberapa banyak gitu perusahaan atau para inovator di bidang telekesehatan ini yang mau dijaring gitu dengan adanya regulatory sandbox ini Pak? Gitu. Ya, jadi kurang lebih 20 sampai dengan 30 peserta yang diharapkan di klaster pertama ini bisa terjaring di sisi sandbox regulatory, penerapan sandbox regulatory.
Tadi Bapak sampaikan bahwa nanti kan manfaatnya untuk, pasien ya, Pak. Apakah nanti terkait dengan apa, waktu pelayanan gitu kali ya, Pak, untuk apa, manfaat kepada pasien atau kepada masyarakat gitu? Ya, tentunya luas sekali ya dari sisi benefit yang bisa didapatkan, bukan hanya dari sisi layanan, waktu tunggu, waktu layanan dan lain sebagainya, tapi juga memastikan dari hasil layanan tersebut ya ke depannya yang tentunya apakah ini efektif dari sisi diagnosis dokternya dan lain sebagainya itu juga akan direview pada saat nanti penerapan sandbox regulatory. Ini benar-benar pada seperti dunia nyata ya. Jadi kita akan tes, kemudian juga bisnis prosesnya dilakukan, dan kemudian juga karena sistem tentunya tercatat secara data dan sebagainya, sehingga itu bisa untuk bahan peningkatan improvement layanan kesehatan, termasuk juga input terhadap sisi regulasi. Baik Pak, sepertinya belum ada pertanyaan dari teman-teman media, mungkin, kita tutup saja ya, Pak, ya. Tapi mungkin, ada ini, Pak, apa, kesimpulan yang mau disampaikan kepada teman-teman baik yang ikut di Zoom maupun nanti yang sudah join di YouTube, Pak, sebelum kita Ya, tutup. pertama tentunya terima kasih buat dukungan yang tidak pernah terputus ya kepada agenda transformasi di bidang teknologi kesehatan ini. Dan ke depan kita tentunya mengundang peran serta bukan hanya dari kementerian, tetapi juga publik, asosiasi masyarakat, organisasi, akademisi, serta masyarakat luas, termasuk juga rekan-rekan media, untuk mengawasi ya pelaksanaan sandbox regulator ini. Jadi nanti pada saat sudah keluar rekomendasi terhadap para inovator tersebut, tentunya kan harus diawasi. Ya, kita berharap ada bantuan juga, dukungan dari rekan-rekan media untuk mengawasi bagi para inovator tersebut yang telah selesai pada proses review dan kemudian mendapatkan rekomendasi, dan juga tentunya dukungan dari para berbagai pihak tadi untuk peningkatan dari sisi bisnis proses, regulasi, serta pelaksanaan regulatory sandbox ini, sehingga bukan hanya untuk telekesehatan, tetapi juga ke depannya untuk inovasi digital kesehatan yang lainnya, berbasiskan the future teknologi, seperti nanti ada bioteknologi, AI, machine learning, dan lain sebagainya. Saya rasa itu kata-kata lanjutan dari saya. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan Pak, ternyata yang masuk tapi lewat di YouTube Kemenkes, bertanya Pak, bagi inovator yang lolos dalam regulatory sandbox, apakah ada benefit yang akan diterima gitu selain dari, sisi bimbingan dan rekomendasi Pak? Ya, pertama tentunya teman-teman nanti yang lolos rekomendasi kan sudah melalui proses rangkaian tes ya. Dan tentunya kita akan mengeluarkan rekomendasi atau semacam lisensi bahwa teman-teman sudah lulus rekomendasi tahapan terhadap sandbox regulator tersebut. Nah, dengan adanya cap ataupun lisensi tersebut, tentunya produk yang digunakan sudah dipastikan aman gitu ya dari sisi standarisasi, klinisi dan lain sebagainya, sehingga tentunya masyarakat akan tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan produk-produk yang sudah lolos sandbox regulator tersebut. Seperti tadi saya sampaikan kan saat ini masih banyak keraguan dari sisi dokternya ada nggak, terus kemudian apakah aman data saya, apakah sesuai dengan standar pemeriksaan, apakah regulasinya juga sudah mendukung. Nah, tentunya banyak sekali benefit yang akan didapatkan oleh teman-teman sekalian, sehingga bisa memperluas ya user dari sisi penggunanya yang saat ini mungkin terbatas karena banyak sisi keraguan dari penggunaan produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman sekalian. Baik Pak, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Setiaji, terima kasih kepada, semua yang sudah hadir, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube Kemenkes. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi, seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga bagi para pelaku digital inovasi di bidang kesehatan. Tetap jaga kesehatan semuanya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Salam Terima sehat. kasih Pak.